Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Hadirat rahimani Allah wa iyyakunna, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk tafsir surat Al-Balad, negeri, yaitu negeri Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadaynahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. La uqsimu bihadzal balad. La di sini tidak diartikan, artinya uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu tinggal di negeri ini. Wa walidi wa ma walad, demi bapak dan demi yang dilahirkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Ada dua kemungkinan, bisa di dunia, bisa di akhirat. Ayasabu allam yaqdiru alaihi ahad, apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menguasainya. Yaqulu ahlaktu malan lubada, dia mengatakan aku telah menghabiskan harta. Apa lubada artinya? Malan lubada apa? Apa bu? Ada apa arti? Arti ayat? Apa banyak? Oh, lubada banyak. Menghabiskan harta yang banyak. Kemudian ayasabu allam yarahu ahad, apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah jadikan baginya dua mata, wa lisana wa syafatain, dan dua lisan dan satu lisan serta dua bibir. Wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Falaqtahamal 'aqabah, maka kenapa dia tidak menempuh al-'aqabah? Wa ma adraka mal 'aqabah, tahukah kamu apa itu al-'aqabah? Fakku raqabah, al-'aqabah adalah membebaskan budak. Aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari
kelaparan. Yatiman dha maqrabah, kepada yatim yang ada hubungan kerabat. Atau miskinan dha matrabah, atau orang miskin. Apa matrabah? Yang apa? Fakir. Miskin yang sangat fakir. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kesabaran dan berwasiat dengan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, merekalah orang-orang yang berada di golongan kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itulah golongan kiri. Alaihim narum musadah, padanya ada neraka yang ditutup. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yuksimu ta'ala bihadal balad al-amin. Allah bersumpah dengan negeri yang aman ini. Al-amin alladhi huwa Makkah al-Mukarramah, yang dia merupakan, dia maksudnya adalah Makkah al-Mukarramah. Afdal buldani alal itlaq, dia adalah negeri yang paling utama secara mutlak. Negeri yang paling utama secara mutlak. Khususan waqta hululi Rasuli sallallahu alaihi wasallam fiha, khususnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Wa walidin wa walad wa ma walad, ai Adam wa dzurriyyatahu. Allah bersumpah dengan Adam dan keturunannya. Kemudian isi sumpahnya, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Ini yahtamil, yang mengandung kemungkinan makna bahwa yang dimaksud dengannya adalah apa yang diderita oleh manusia berupa kesulitan-kesulitan di dunia, kemudian di barzakh, dan juga pada saat ditegakkan saksi-saksi pada hari kiamat. Wa nu yanbaghi lahu an yas'a fi amalin, dan hendaknya dia berusaha untuk beramal yang bisa membuatnya nyaman di dalam kesulitan-kesulitan ini. Wa yujibu lahul farah, dan amalan yang bisa mendatangkan baginya kesenangan, kegembiraan yang kekal di akhirat. Wa lam yaf'al, kalau dia tidak melakukan amal, tidak mau bersusah payah dalam amal soleh, fa innahu la yazalu yukabirul adab, maka dia akan senantiasa menderita adab asyadid, yang sangat keras, abadal abidin, selama-lamanya. Itu makna yang pertama. Wa yatamilu anal makna, dan juga bisa mengandung kemungkinan makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa, wa aqwamil khilqatin, dan paling lurus penciptaannya, muqaddarin ala tasarruf, yang diberi kemampuan untuk berbuat dan beramal, wal amali syadidah, dan amalan yang keras. Wa ma'adhalika fa innahu lam yashkurillah, namun bersama itu dia malah tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang agung ini. Bal batara bil afiyah, bahkan dia sombong dengan kesehatannya, kesejahteraannya. Tajabbara ala khaliqihi, angkuh kepada penciptanya, tidak mau sujud. Fa hasiba bijahlihi, dan dia menyangka dengan kebodohannya dan kedolimannya bahwa keadaan ini akan kekal. Dia akan merasa nikmat terus gitu, dikiranya abadi di dunia. Padahal dia sering melihat orang mati tapi nggak ngambil pelajaran. Wa nasultanu tusarrifuhu la yanazil, dan dia merasa bahwasanya kekuasaan akan
aturnya dan tidak akan lepas darinya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad, apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang mampu atasnya? Wa yadgha wa yaftakhira, maka melampaui batas, kemudian sombong, bangga diri terhadap apa yang dia infakkan dari harta-harta ala syahwati nafsi, untuk kepentingan hasrat nafsunya. Jadi ketika manusia itu merasa nggak ada yang bisa menguasainya, nggak ada yang menghitung amalnya kemudian mengadabnya, maka dia berbuat semau gue, ya, berbuat semaunya, mengikuti hasrat dan selera nafsunya. Fayaqulu ahlaktu malan lubada, aku menghabiskan harta yang banyak, sebagian lebih banyak daripada yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan al-infaq fi syahwat wal ma'asi ihlakan. Membelanjakan harta untuk kepentingan syahwat dan maksiat itu disebut sebagai apa? Ihlak, pembinasaan. Ahlaktu malan, aku menghabiskan harta, disebut ihlak. Dan ihlak itu artinya membinasakan. Aku membinasakan harta yang banyak. Li'annahu la yantafi'u al-munfiq bima anfaqa. Kenapa disebut pembinasaan? Karena orang yang berinfak tersebut tidak mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang dia infakkan, dan tidak kembali kepadanya dari infaknya kecuali penyesalan, kerugian, kelelahan, dan sedikit menjadi berkurang menjadi sedikit. La kaman anfaqa fi mardatillah, tidak sebagaimana orang yang berinfak dalam ridha Allah, fi sabilil khair, dalam jalan kebaikan. Fa inna hadza qad tajara ma'allah, maka orang yang berinfak di jalan Allah itu adalah orang yang berdagang dengan Allah. Wa rabbiha ad'afa ma anfaq, maka dia pun mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat, ya, dari apa yang dia infakkan. Balasan Allah itu minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat itu berapa persen? Berapa? 1000, ya. 1000% keuntungannya kalau berdagang dengan Allah. Ada nggak pedagang yang dikasih keuntungan 1000% oleh pedagang lain, oleh orang? Nggak ada. Makanya itulah perdagangan kepada Allah, ya, tijaratun lan tabur, perdagangan yang tidak rugi sama sekali. Tidak akan pernah rugi orang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggambarkan surga itu barang dagangan Allah. Barang dagangan Allah itu surga. Ala inasil atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inasil atallahi aljannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Qala Allahu mutawa'idan hada alladhi yaftakhiru bima anfaqa fi asyahwat. Kemudian Allah berfirman mengancam orang yang bangga dengan apa yang dia infakkan dalam kepentingan syahwatnya atau hasratnya, seleranya saja. Ayasabu alla yarahu ahad, apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihatnya? Ayasabu fi fi'lihi hada, apakah dia mengira dalam perbuatannya ini anallaha la yarahu, bahwasanya Allah enggak melihatnya. Allah tidak akan menghitungnya atas yang kecil maupun yang besar. Itu persangkaan mereka. Persangkaan orang yang tidak mau beramal untuk akhirat. Bal qad ra'ahu Allah, bahkan Allah telah melihatnya. Wa hafidha alaihi amalahu, Allah menjaga amalannya. Wa kullu wa wakkala bihi al-kiramul katibin, al-kiramul katibin, dan Allah mewakilkan untuk pencatatan amal itu kepada malaikat yang mulia dan menulis.
likulli ma amilahu min khairin wa syarrin, menulis setiap apa yang dilakukan oleh manusia dalam kebaikan maupun keburukan. Tsumma qarara bi ni'amihi faqala, kemudian Allah menetapkan nikmat-nikmatnya dan Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain, apakah kami belum buat untuknya 2 mata, 1 lisan dan 2 bibir, lil jamali wal basari wa nutq, untuk melihat, kemudian untuk kecantikan dan untuk pengucapan. Wa ghairu dzalika minal manafi', dan selain itu dari manfaat-manfaat ad-daruriyah yang tidak bisa ditinggalkan, fiha fahadihi ni'amud dunya, maka ini hanyalah nikmat-nikmat dunia. Kemudian Allah berfirman tentang nikmat agama, wa hadainahun najdain, kami beri petunjuk kepadanya kepada 2 jalan, yaitu 2 jalan kebaikan dan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Yanalu lahul huda minadh dhalal, dia memperoleh petunjuk dari kesesatan, warasyid warusydu minal ghayy, dan kelurusan setelah penyimpangan. Fadi al-minan al-jazilah, maka inilah anugerah-anugerah yang sangat besar, taqtadi minal abdi, yang berkonsekuensi dari hamba untuk menegakkan hak-hak Allah, untuk mensyukuri Allah Ta'ala atas nikmatnya, dan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi orang ini tidak melakukan itu. Falaqtahamal aqabah, kenapa kalian tidak menempuh jalan yang sulit? Wa yu'abbaru anha li'annahu muttabi'un li syahwatihi. Jadi diungkapkan dengan kata ini aqabah, ya, karena dia mengikuti syahwatnya. Wa hadhil aqabah syadidatun alaihi, aqabah ini berat sekali baginya. Tsumma fasara hadhil aqabah biqaulihi, kemudian Allah tafsirkan makna aqabah dengan firman-Nya fakku raqabah, yaitu bebaskan dia dari perbudakan, ba'duha au musa'idatuha, sebagiannya fakku raqabah ay fakkuha minarik, jadi membebaskannya dari perbudakan, bi'idkiha, dengan memerdekakannya atau membantunya untuk membayar kitabatiha. Jadi ada budak yang mau dimerdekakan asal bayar uang sekian-sekian, maka dia bantu. Wa min babi aula fakana al-asir al-muslim indal kufar, maka lebih utama lagi untuk membebaskan muslim yang ditawan oleh orang kafir. Au it'amun fi yaumin di masghabah, ay mujami'ah syadidah, bi an yud'ima waqtal hajah, wajah syadidah, lapar yang menyengat, dan dengan memberi makan di waktu dibutuhkan, asyadan nasi hajatan, yatiman da makrobah, ay jami'an
baina kaunihi yatiman, yaitu dia yatim, wa fakiron da qarabah, dan dia fakir tapi memiliki kerabat. Ya, dia fakir dan masih memiliki kerabat. Au miskinan da matroba, atau miskin yang sangat miskin, aikot lazika biturab. Matroba dari kata turab itu tanah, dia seakan-akan sudah menempel tanah karena hajat dan darurat. Kemudian au miskinan da matroba, atau pada orang miskin yang memiliki kefakiran, ai qad laziqat biturab, jadi sudah menempel dengan tanah, minal haja wa darurah, karena kebutuhan dan darurat. Tsumma kana minal ladina amanu, kemudian orang-orang yang beriman, yaitu beriman dengan hati mereka terhadap apa yang wajib diimani dan beramal soleh, wa amilus solihat, bijiwarihim, di sisi mereka, min kulli qaulin, dari setiap ucapan, wa fi'lin wajibin aw mustahabbin, dan perbuatan yang wajib maupun mustahab. Wa tawasau bisabr, saling berwasiat dengan kesabaran atas ketaatan kepada Allah dan dari maksiat kepada Allah, dan atas takdir Allah yang menyakitkan. Kemudian wa tawasau bil marhamah lil khalqi min i'ta'i muhtajihim, berwasiat dengan kasih sayang kepada makhluk, yaitu dengan memberikan apa yang mereka butuhkan, dan mengajari orang yang jahil, dan menegakkan apa yang dibutuhkan kepadanya, min jami' al-wujuh, dari segala sisi. Wa musa'adatihim alal masalih, dan bantuan mereka atas kemaslahatan dunia maupun agama. Wan yajibu lahum ma yajibu li nafsihi, maka wajib atas mereka sebagaimana diwajibkan atas dirinya sendiri, dan sebaliknya membenci apa yang dibenci. Ulaika alladziina qalu, mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan sifat-sifat ini yang Allah berikan taufik liftitahi hadil, untuk melakukan hadil uqbah ashabul maimanah, yaitu ashabul maimanah, li'annahum addau ma amarallah, karena mereka menunaikan apa yang Allah perintahkan, min hukukihi wa hukuki ibadihi, dari hak-haknya dan hak-hak hamba-hambanya, wa taraku ma naha anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang darinya. Wa hada unwan sa'adah wa alamatuha, inilah tanda-tanda kebahagiaan dan alamatnya. Jadi isyarat di sini kembali kepada asal kata, ya. Jadi ciri atau tanda kebahagiaan adalah ketika orang memiliki syarat-syarat seperti yang tertera dalam ayat ini, An-Nisa 18, An-Nisa 16 sampai 13 sampai 61. Sampai berapa? 20, 18.
Ulaika alladzina qamu bihadil awsaf, orang-orang yang ulaika alladzina qamu bihadil awsaf, orang-orang yang melakukan sifat-sifat ini, alladzina wafaqahumullahu yang Allah berikan taufik untuk melakukan aqabah. Aqabah ini sesuatu yang sulit. Maka mereka adalah ashabul maimanah min huquqihi wa huquqi ibadihi, karena mereka menunaikan apa yang Allah perintahkan dari hak-haknya dan hak-hak hamba-hambanya. Wa taraku ma nahau anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa ada unwanus sa'adah wa alamatuhu, inilah tanda kebahagiaan. Kemudian ayat berikutnya Allah menyatakan walladzina kafaru bi ayatina, adapun orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, yaitu dengan melemparkan ayat perkara-perkara ini di belakang punggung mereka. Falam yusaddiqu billah, tidak membenarkan Allah dan tidak beriman kepadanya, tidak beramal soleh, wala rahimu ibadallah, dan tidak menyayangi hamba-hamba Allah. Hum ashabul masy'amah, mereka lah penduduk masy'amah, alaihim narum muqsadah, padanya adalah api yang alaihim narum musadah, padanya ada api yang ditutup, ay mughallaqah, ditutup, fi umudin mumaddada, di dalam tiang yang terbentang, qad maddat min waraiha, telah dibentangkan dari belakangnya, li alla tuftaha abwabuha, sehingga tidak terbuka pintunya, hatta yakunu fi dikin wa hammin wa syiddatin, sehingga menjadi dalam kesempitan dan kesulitan, kesedihan dan berat, siksaan yang berat. Alhamdulillah. Kemudian surat berikutnya surat Asy-Syams, dan ini juga Makkiyah sebagaimana Al-Balad. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawaha, فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha, dan ketika matahari di waktu duha. Wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengiringinya, mengikutinya. Bukan mengiringi, mengikuti ya, mengikutinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Was samai wa ma banainaha, was samai wa ma banaha, demi langit dan apa yang dia bangun. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan apa yang dihamparkan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan apa yang disempurnakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan
kefajirannya dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka orang yang mengotorinya. Kadzalika kadzabat Samud bitaqwaha, telah berdusta Samud dengan sikap melampaui batasnya. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika mereka mengutus yang paling celaka di antaranya. Faqala lahum Rasulullah, maka utusan Allah berkata kepadanya, naqatallahi wa suqiyaha, ontanya Allah dan tempat minumnya jangan diganggu. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, maka mereka menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha, maka Allah pun menghadap mereka, Rabb mereka menghadap mereka disebabkan oleh dosa dan diratakannya. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut akibatnya. Qala As-Sa'di rahimahullah taala, Allah bersumpah dengan ayat-ayat ini, ayat yang agung ini, ada 11 sumpah di situ. Ala nafsi al-muflihah, bersumpah atas jiwa yang, untuk jiwa yang beruntung. Wa ghairaha minan nufus al-fajirah, dan selainnya juga dari jiwa-jiwa yang jahat. Maka Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha, ay nuriha, demi matahari dan cahayanya atau sinarnya. Wa nafiha, dan manfaatnya, as-sadir minha, yang bersumber darinya. Kemudian wal qamari idza talaha, ay tabi'aha, mengikutinya. Di tabi'aha fil manazil wa nur, ya, mengikutinya dalam tingkatan-tingkatan serta cahaya. Manazil itu tempat-tempat peredaran, ya. Kemudian wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkan, ay jallama ala wajhil ard, yaitu menampakkan seluruh yang di muka bumi, wa awdahaha, dan memperjelasnya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupi, yaitu menutupi wajah bumi sehingga gelap. Maka bergantian penuntut ilmu fata'aqabadz dzalama wa diya wa syams, jadi silih berganti kegelapan, kemudian sinar matahari dan bulan, ya, di alam semesta ini dengan teratur dan rapi tanpa ada kerusakan. Kemudian wa qiyamu limasalihil abdi akbaru dalilin, dan menegakkan maslahat bagi hamba adalah bukti yang paling besar ala anna Allah bikulli syai'in alim, bahasanya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ala kulli syai'in qadir, dan terhadap segala sesuatu Allah maha kuasa. Wa annahu al-ma'bud, dialah Allah sesembahan, wahdahu semata, alladzi kulla ma'rufin siwahu fabatilun, maksudnya setiap yang baik selain itu, ya, selain yang disimpan, fabatilun, maka itu adalah batil. Wasama'i wa ma banaiha, ya, wasama'i wa ma banaha. Ini ada dua kemungkinan, bahasanya ma di sini adalah mausulah
demi langit dan yang disusunnya, dibangunnya. Fayakunul iksam bisama, maka sumpah dengan langit, wa baniha alladhi huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa yahtamil annaha masdariyah, ada kemungkinan dia adalah masdariyah, maka jadilah iksam atas nama Allah bunyaniha, bunyanuha. Alladhi huwa ghayatu ma yaqdiru minal ihkam, dialah yang mampu, maksimal kemampuan ya untuk mengetahui hukum-hukum syar'i wal itqan wal ihsan dengan sempurna dan baik. Kemudian wa nahu dzalika qauluhu, dan semisal itu adalah firman Allah taala, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan apa yang dihamparkannya. Kemudian wal ardi wa ma tahaha maddaha, yaitu dibentangkan, wa wasa'aha, diluaskan, fatum tamakkana al khalqu hina idin, sehingga makhluk ketika itu mampu untuk mengambil manfaat dari bumi dengan dari segala sisi. Kemudian wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan apa yang dilakukannya. Yuhtamal anal murad nafsu sa'ir, ada kemungkinan yang dimaksud nafsunya orang yang berjalan, sa'irul makhlukat, ya, jiwanya seluruh makhluk. Jawaniha kama yu'ayyidu hadal umum, ya haywaniha, ya hewannya juga, sebagaimana hal itu terdapat dalam sebagian keumuman. Wa yahtamilu annal murad bil iksam, dan mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan iksam yaitu bersumpah bi nafsil insan al mukallaf bidalil, pada manusia yang disebut mukallaf, padahal bidalil lima ya'ti badahu, padahal akan datang setelahnya. Kemudian wa ala kullin, kesimpulannya, fannafsu ayah kabirah, jiwa itu merupakan ayat yang besar dari ayat-ayat Allah yang merealisasikan kebahagiaan. Fainha fi ghayatil lutfi wal khufyah, dia sangat lembut dan sangat tersembunyi, cepat sekali berpindah, berubah dan berpengaruh, serta reaksi-reaksi jiwa, minal ham wal irada, berupa keinginan dan kehendak, wal qasd wal hub, ya, tujuan dan cinta, wal bughd dan kebencian. Kemudian wahyallati laulaha, dan dia adalah yang jika tidak ada dia lakanal badan mujrah. Kalau wahyallati laula, kalau tidak ada dia, lakanal badan, niscaya badan mujarrad bimisali la faidata fihi, jadi tanpa menyerupai apa, mujarrad timsalin,
tanpa ada contoh, la faidata fi, yang tidak ada faedahnya. Wa taswiyatuha ala hadzal wajh, jadi penyamaannya atau penyempurnaannya secara seperti ini. Ayat min ayatillahil azimah, yaitu ayat di antara ayat Allah yang agung. Kemudian firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Ini isi sumpah. Ai dhahara nafsahu minadunub. Tahara, jadi membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Wa naqaha minal uyub, dan membersihkan hati dari aib-aib. Wa ra'aha bi ta'atillahi, dan dia melihatnya dengan ketaatan kepada Allah. Wa Allah bil ilm an-nafi wal amal salih, sehingga nantinya akan memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Faqad khaba man dasaha, ai akhfa nafsahu, yaitu yang menyembunyikan jiwanya yang mulia, allati laisat haqiqatan bi qam'ihi, yang dia tidak mungkin secara hakiki dengan bi qam'ihi, dengan apa namanya, laisat haqiqatan bi qam'ihi, bukan hakikatnya betul-betul ditindas. Wa ikhfa'aha bitadannus biradail, dan menyembunyikannya ketika melakukan danas, ya, dosa dan kerendahan-kerendahan. Wadunu minal uyub, dan dunia merasakan aib. Waliktiraf lidunub, dan melakukan dosa-dosa. Wa tarki ma yakmiluha, dan meninggalkan apa yang menyempurnakannya dan menjelaskannya, dan menggunakan apa yang serupa dengannya. Kadzabat Samud bitaghwaha, Samud mendustakan dengan keangkuhannya. Ai bisa babi tughyaniha, yaitu disebabkan oleh sikap melampaui batasnya. Wa tarafu'uha anil khalq, dan merasa tinggi di atas makhluk-makhluk. Wa atauha ala Rasulillah, dan mereka kembali kepada Rasulullah. Idzin ba'atsa ashqaha, tatkala mereka mengirim orang yang paling celakanya, ai ashqa al-qabilah, yang paling celaka dari kabilah itu. Wa huwa Qudran ibn Salif, li akriha, untuk menyembelih unta tersebut, ketika semuanya sepakat atas hal itu. Wa amaruhu fa tamaru lahum, kemudian faqala lahum Rasulullah Salih alaihi salam muhadiran, jadi berkata Rasul kepada mereka, yaitu Nabi Saleh maksudnya, memberikan peringatan. Yang pertama, naqatallahi wa suqiyaha, ai jauhilah ontanya Allah dan juga tempat minumnya. Ini ayat yang agung. Wala yuqabilu nikmatallah, tidak sebanding dengan nikmat Allah alaikum, atas kalian, bisaqiliha, yaitu dengan bisaqili labanaha, dengan mengambil minum dari susunya, an yakiru an ta'kiruha, untuk kemudian memotongnya. Fakadzabu nabiyahum Salihan, maka mereka mendustakan nabi mereka yaitu Saleh, bahkan menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim,
Ai da' alaihim amalun bi'iqabi, tinggalkan atas mereka wa ammihim bi'iqabi, dan pamannya ya dengan hukumannya. Wa arsala alaihim sihah, dan mengirim pada mereka kesehatan min fawqihim, di atas mereka, farajfah min tajtanibu min tahtihim, fa asbihu jathimina ala rukbatihim, maka mereka mulai berlutut pada kepada lututnya. Tajidu minhum da'iyan wala mujiban, kamu mendapati dari mereka menyeru tapi tidak menjawab. Fasawaha alim alaihim, yaitu Allah sempurnakan atau disempurnakan dengan hukuman di akhirat. Wala yakhafu uqbaha, orang-orang yang kafir tidak takut akibatnya. Wala yakhafu uqbaha ay tabi'adha. Kemudian jadi tidak takut atas akibatnya, yaitu yang mengikutinya. Wa kaifa yakhafu man huwa qahir, bagaimana bisa takut zat yang dia itu maha kuasa mengalahkan semuanya. La yakhruju an qahrihi tasannufuhu makhlukun, dan apa yang yakhruja an quwwatihi, yang keluar dari kekuatannya dan perincian alirannya. Al-Hakim fi kulli ma qada, pada setiap apa yang ditetapkan. Wa syara'ah, dan yang Allah syariatkan. Ya, selesai tafsir dari surat Al-Balad, ya, Asy-Syams. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, Bu. Kami kepadanya dua jalan kebaikan dari keputusan, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi susah, lagi sukar. Apakah berarti kita memaknainya bahwa kesulitan itu selalu lebih baik dari kemudahan gitu, dan apakah selalu jalan kesulitan atau jalan kebaikan itu selalu sulit? Iya. Jalan kebaikan selalu sulit, tapi tidak setiap yang sulit itu baik. Jadi jangan mengira, oh ini sulit berarti kita baik, belum tentu. Jadi sulit belum tentu baik, tapi kalau baik tentu sulit. Semua yang baik-baik itu sulit awalnya. Sulit dalam arti tidak disukai oleh hawa nafsu. Makanya surga itu dikelilingi oleh makarih. Makarih itu sesuatu yang dibenci oleh nafsu, sesuatu yang sulit, berat. Puasa itu sulit. Kalau gampang semua orang puasa. Sholat sulit, pergi haji sulit, umroh sulit, sedekah sulit, jihad apalagi. Yang paling sulit dari semua itu masuk Islam. Masuk Islam aja sulit. Tapi udah di Islam pun mengamalkan Islam jauh lebih sulit. Ya, jadi sulit. Memang jalan kebaikan itu sulit, tapi tidak setiap yang sulit itu baik. Banyak orang mau masuk neraka juga kesulitan, ya. Mereka bersusah-susah
minum narkoba, itu kan sulit sebenarnya. Menyiksa diri, menyakiti diri kan sulit. Tapi mau masuk neraka. Ada juga yang repot-repot melakukan bid'ah. Itu kan sulit bid'ah itu. Walaupun nafsunya suka tapi repot. Kebanyakan bid'ah itu merepotkan. Ibadah tambahan itu bid'ah kebanyakannya. Nggak perlu ditambahkan. Padahal neraka gitu. Jadi tidak semua yang sulit itu baik. Tapi setiap yang baik pasti sulit. Tapi sulit maupun mudah itu relatif ya. Ini sulit menurut ukuran umumnya manusia. Makanya kebanyakan manusia nggak sanggup. Tapi bagi orang yang sudah menjalaninya mudah kok. Alhamdulillah kita mudah. Sekarang kita ngaji mudah. Bagi orang yang nggak pernah ngaji sulit banget itu mau ngaji itu. Ya kan? Dirasakan sama Elisa kemarin nggak? Sulit banget mau ngaji gitu. Banyak kendala orang mau ngaji itu, tantangannya banyak. Alasan banyak lah pokoknya. Orang kalau mau bikin alasan ada saja alasan, nggak usah dibikin udah ada gitu. Makanya ciri-ciri orang sukses itu nggak punya alasan gitu. Ayo berangkat, ya berangkat, nggak punya alasan untuk menolak. Ayo belajar, nggak ada alasan untuk menolak. Ayo ibadah, ayo taat, ayo beramal, nggak ada alasan untuk menolak. Itulah ciri orang sukses. Nggak pandai beralasan, nggak pandai ngeles. Karena beralasan itu sejatinya bimbingan nafsu ya. Nafsu kita mau beralasan, nafsu kita mau santai-santai, leha-leha, mau bersenang-senang. Kalau akal yang sehat itu ingin bersusah payah, berjerih payah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Itu sudah kita bahas tafsirnya. Kamu itu betul-betul bersusah payah menuju Rabb kamu, maka kamu akan mendapatinya, mendapati balasannya. Jadi susah payahmu menuju Allah itu akan ada balasannya. Nah ini artinya apa? Orang mau menuju Allah, mau menuju ridho Allah, mau menuju pahala, mau menuju kesuksesan, pasti bersusah payah. Makanya orang tua kita punya pepatah apa? Peribahasa atau kata-kata mutiara, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan itulah memang prinsip hidup itu begitu. Tapi banyak orang yang memahami peribahasa ini masih belum tepat ya. Dikiranya bersusah-susah cuma susah-susah nyari duit. Padahal bersusah-susah dulu itu selama di dunia. Jadi selama di dunia itu harus bersusah payah memang. Nanti bersenang-senang kemudian kalau sudah masuk akhirat, sudah mati, sudah berada di alam kubur, itu mulai kita merasakan hasil, mulai bersenang-senang di sana. Jadi apa yang dulu kita rasakan susah-susah, baru kita syukuri, alhamdulillah saya dulu mau bersusah payah. Kawanku yang gak mau susah-susah sekarang kesusahan. Jadi itu makanya tadi tafsir dari fi kabad, ada dua penafsiran. Kabad di dunia, kabad di akhirat. Susah payah di dunia atau susah payah di akhirat. Jadi bagi orang yang tidak mau bersusah payah di dunia, maka dia akan merasakan susah payah, penderitaan, siksa selama-lamanya di akhirat. Nah itu, jadi hidup itu cuma pilihan ya. Hidup itu memang pilihan saja. Kita mau memilih bersusah-susah dahulu atau bersenang-senang dulu. Kalau mau bersenang-senang dulu, maka bersusah-susah kemudian. Ya, orang yang mengumbar nafsunya, ya, nggak mau nurut sama Allah, mau seenaknya saja. Kalaupun dia taat, kelihatannya dohirnya saja, tapi hatinya ingin dipuji, hatinya ingin keuntungan dunia juga. Maka apa? Nanti akan susah kemudian, menderita abadi di neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu, jadi kehidupan itu cuma seperti itu. Tapi banyak orang yang tidak yakin, banyak orang yang tidak percaya dengan kenyataan seperti itu.
Bagi orang yang sudah merasakan ibadah, ketaatan, seperti ketaatan menuntut ilmu, ketaatan beramal, ketaatan jihad bahkan, itu tidak susah lagi. Yang menurut pandangan manusia secara umum susah itu, jihad susah, berat. Tapi mereka yang menjalani itu tidak susah lagi, mereka menikmati itu. Menuntut ilmu harus mengembara, berjalan kaki ribuan kilo itu lama dulu. Ternyata bagi mereka itu kenikmatan. Rela begadang, kemudian belajar malam-malam, orang lain tidur, orang lain bermain, bercengkrama dan sebagainya. Itu rela meninggalkan kesenangan duniawi. Maka mereka menikmati sudah. Susah menurut pandangan kebanyakan orang, tapi mereka sudah mulai merasakan lezat. Jadi sudah mulai merasakan kenikmatan surga dunia. Ya, jadi yang dohirnya susah menurut kebanyakan manusia, tapi sudah mulai terasa indah bagi sebagian wali-wali Allah. Ya, wali-wali Allah sudah merasakan susah payah, jerih payahnya beribadah itu adalah kenikmatan. Nikmat, sangat nikmat bahkan. Mereka nggak mau disuruh istirahat dari ibadahnya, nggak mau. Itu orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menganggap kenikmatan dunia itu siksaan. Ketika orang-orang bermain, ketika ketemu orang bermain itu tersiksa, lalai gitu. Dengan kelalaian merasa tersiksa, hingar-bingar musik dan sebagainya tersiksa. Ingin menjauh, ingin mencari suasana ketaatan beribadah kepada Allah, ingin berkumpul dengan orang-orang yang berjibaku beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah itu kenikmatannya di situ sudah. Bersyukur dan berbahagialah kalau Allah sudah memberikan rasa senang dan rasa nikmat, lezat beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka itu orang yang sudah merasakan manisnya iman. Sesuatu yang dalam pandangan mayoritas manusia susah, tapi dalam pandangan ahli ibadah menjadi indah. Jadi seperti itu. Sudah? Sudah ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mati, Bu? Sudah mati ya?